Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang virus corona. Bagaimana semuanya kabarnya di rumah? Sehat kan? Sudah siap semuanya? Nah, kita perhatikan slide berikut ya. Nah, ya kita mulai virus corona. Nanti yang kita akan jelaskan yaitu mengenal virus corona, bagaimana mencegahnya, mengobati, dan juga mengantisipasi. Nah, apa itu virus corona? Kita klik dulu. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Iha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Nah, cara mencegahnya, yang pertama, cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, memakai hand sanitizer. Yang ketiga, jaga jarak 1 meter dengan orang yang batuk atau bersin. Yang keempat, hindari menyentuh tangan, hidung, dan mata. Nah, sekarang kita akan lihat video bagaimana caranya cuci tangan yang baik dan benar. Cuci tangan 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. Gosok dua telapak tangan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga telapak dan sebelah jari. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Ini ada gejala-gejalanya. Apabila kalian demam, batuk, sesak napas, sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, muntah-muntah. Yang pertama, tetap di rumah jika badan tidak fit. Yang kedua, gunakan masker dan jaga etika saat bersin atau batuk. Yang ketiga, hubungi para medis. Yang keempat, ceritakan lengkap kondisi fisikmu. Yang kelima, para medis akan melakukan tindakan yang tepat untukmu. Lalu bagaimana cara mengantisipasinya agar kita terhindar dari virus corona? Nah, yang pertama, tidak bepergian ke luar negeri. Yang kedua, baca informasi resmi tentang virus corona. Yang ketiga, jaga kondisi tubuh dan kebersihan. Lalu kenapa kita harus belajar di rumah? Tidak boleh sekolah. Ini alasannya, kita klik dulu. Informasi ini dikutip dari Dr. Reisa Broto Asmoro. Bagaimana 14 hari mampu menghentikan laju penularan COVID-19? Yang perlu kita ketahui, anak-anak memang senang libur sekolah 14 hari. Namun sayangnya, banyak orang yang belum memahami. Mengapa 14 hari dan untuk apa? Maklum, himbauan itu tanpa disertai penjelasan yang memadai. 14 hari itu sangat penting dan harus disertai tindakan kepatuhan.
14 hari itu mampu menghentikan laju penularan COVID-19 dan mampu menyelamatkan ribuan orang. Bagaimana bisa? Begini, ketika seseorang kontak dengan apapun yang bisa menginfeksinya dengan COVID-19, maka harus ditunggu minimal 14 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, maka orang itu aman. Nah, libur 14 hari itu untuk memotong rantai penularan, dan ini baru akan berhasil jika semua orang tetap tinggal di rumah masing-masing selama 14 hari itu. Kenapa harus begitu? Contoh, seorang anak mulai libur tanggal 16 Maret selama 14 hari. Dia akan masuk sekolah lagi pada hari ke-15. Ternyata anak ini dan keluarganya menggunakan waktu libur itu untuk jalan-jalan, mengunjungi kumpulan orang, ke tempat saudara, ke mall, dan lain-lain. Seandainya dia jalan-jalan di hari ke-10 dan tertular COVID-19 di tempat yang ia kunjungi, mungkin pada hari ke-14 atau 15 belum ada tanda-tanda dia sakit, tetapi dia sudah membawa COVID-19 di tubuhnya dan berpotensi menularkan. Andai dia masuk sekolah pada hari ke-15 dan seterusnya, maka 14 hari libur sekolahnya itu tidak ada gunanya. Penularan terjadi juga di sekolah, efek domino akan berlangsung dan rantai penularan tidak terputus. Untuk itu semua orang harus bekerja sama. Semua warga Indonesia harus membantu dan warga harus kompak, yaitu patuh untuk tidak kemana-mana dalam 14 hari itu kecuali untuk hal yang sangat perlu. Waktu 14 hari itu berguna untuk saling pantau. Jika ada orang yang menunjukkan gejala-gejala menderita serangan COVID-19, bisa segera ditangani dan hopefully penularannya hanya stop di dia, karena dia tidak kontak dengan orang lain dalam 14 hari itu. Jadi, mari kita mengisolasi diri untuk diri sendiri dan orang lain. Mungkin pula dalam skala besar untuk umat manusia. Mohon bantuannya untuk share dan jelaskan hal ini kepada orang lain, supaya semua patuh dan pemerintah terbantu untuk stop penularan COVID-19. Jika tidak, maka 14 hari libur itu percuma. 14 tahun pun tak bisa stop penularan. Semoga kondisi dunia segera pulih. Dr. Reisa Broto Asmoro. Nah, adik-adik sudah paham kan semuanya tentang virus corona? Maka di rumah kita harus rajin belajar, jaga kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.